Lahi lastu lil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin tentunya ya. Amin. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sudah lama kita tak berjumpa dengan Bapak Haji Amanuddin. Sekarang kita berjumpa kembali membahas tentang bagaimana seorang suami tidak melayani nafkah batin istri. Nanti kita bicara beliau. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar puasanya Pak? Alhamdulillah. Setiap hari buka tapi maghrib. Buka maghrib, oh iyalah. Kalau buka siang namanya bukan buka. Salah. Oke, langsung saja Pak ya. Ya. Saya kan hari-hari menangani konflik rumah tangga. Ya. Yang umum itu suami mengeluh istri tidak melayani nafkah batin, artinya jimahnya ya. Ya. Karena umumnya laki-laki itu kan banyak menuntut, Ya. maka berani ngomong dia Iya. terbuka. Tapi kalau istri merasa tidak dilayani nafkah batinnya oleh suami, umumnya dia agak sedikit tertutup. Ya. Mungkin privasi, atau istri kadang-kadang ketika oleh suami sudah dicukupi uangnya, Ya. itu kadang-kadang jima itu sesuatu yang tak terlalu penting, Ya. apalagi kalau sudah punya anak. Ya. Kecuali kalau belum punya anak. Nah, berbeda dengan laki-laki Ya. yang mungkin nafsunya katanya karena nggak ada masa menopause, nah itu ya tak habis-habis tuh kan. Oke, berkaitan adanya pertanyaan Pak, bagaimana sikap suami saya tak pernah melayani nafkah batin saya, apakah dia berdosa dan apa yang harus saya lakukan? Jadi untuk menjawab ini Pak, bagaimana pendapat Bapak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, baik Pak Ketua Penyuluh dan juga teman-teman sekalian, ini sebuah pertanyaan sebenarnya yang spesial. Kenapa spesial? Karena ini sesuatu yang langka. Jadi saya kira ini persentasenya sangat sedikit. Karena perempuan lebih Kalau perempuan ya, karena secara psikologis dan isyarat dalam Quran itu justru laki-laki itu menyukai seks. Oh, laki-laki menyukai seks. Menyukai seks. Artinya sangat mungkin ketika yang bertanya sebenarnya laki-laki, kenapa aku tidak dilayani? Tapi kalau kemudian ada pertanyaan istri kenapa kurang seksnya, itu berarti ada hal-hal yang spesial juga terjadi. Oh, Itu. Ya, jadi yang pertama, kenapa saya katakan demikian? Al-Quran itu selalu menjanjikan kalau kamu masuk surga nanti kamu akan dapat bidadari sekian, dapat perempuan sekian. Jadi selalu hiburan, salah satu hiburan dalam Quran itu memberikan suatu fasilitas kepada laki-laki masuk surga itu adalah wanita-wanita yang baik, yang matanya jeli, yang duduk di atas tilam dan lain sebagainya. Gambaran laki-laki senang perempuan. Jadi itu berarti ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Maka salah satu yang terjadi itu dalam psikologis itu adalah kemungkinan laki-laki ini tidak sehat. Laki-laki tidak sehat. Kenapa dia kemudian melakukan sesuatu yang dingin kepada istrinya? Satu. Yang kedua, kemungkinan laki-laki telah mendapatkan kepuasan yang lain di tempat lain. Tapi belum tentu wanita. Ya? Bisa wanita, bisa bukan. Jadi bisa main game terus. Bisa main game. Dia yang melepaskan nafsunya itu lepas lewat sesuatu yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya ini memang ada sesuatu yang
membuat dia tidak selera dengan istrinya. Iya, iya, iya. Itu jadi kalau itu yang terjadi, maka memang yang kita lakukan adalah mencari penyebab daripada apa yang terjadi sehingga dia tidak mau melakukan seks. Dan kalau bicara tadi pertanyaan tadi itu, dia tetap salah dalam hal karena dia mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Ketika hanya dikasihkan nafkah lahir, nafkah batin tidak, ini sesuatu yang melanggar syariat. Dan juga sebenarnya pihak istri ini bisa mengajukan permohonan bercerai, berpisah kepada suaminya apabila ya ini kan nafkah wajib, nafkah batin wajib, nafkah batin kan sebenarnya wajib. Iya, iya. Nah, tapi ini kan tergantung kepada istri. Ada pertanyaan, apakah selama dia nikah umpamanya 20 tahun selama itu dia seperti itu atau baru 2 tahun? Iya. Kan kita tahu. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan berkeluarga. Oke, jadi begini Pak, berarti menurut Bapak kalau ada seorang suami enggan, katakanlah malas melayani istri, setidak-tidaknya kan penyebabnya pertama dia sudah terpuaskan dengan yang lain. Dengan yang lain kan bisa juga zina. Mungkin ada istri simpanan gitu ya. Atau ada sesuatu yang lain, banyak pikiran, main game. Bisa. Kan kadang-kadang menyebabkan lemahnya syahwat. Betul. Yang kedua dari pihak wanita itu sendiri. Kemudian begini Pak, kalau misalnya dengan sengaja seorang suami enggan melayani nafkah batin, padahal dia sehat, kira-kira itu dosa atau tidak? Ya jelas berdosa karena itu sebuah kewajiban. Bahkan itu kan disebutkan dalam tadi talak, di buku nikah disebutkan 3 bulan berturut-turut dia tidak memberikan nafkah lahir dan atau batin, maka pihak perempuan bisa mengajukan ke pengadilan untuk proses perceraian. Tetap dia berdosa dia karena itu wajib. Kalau boleh mengajukan ya berarti salah. Salah berarti kan cuma kan masalahnya ini kan fasilitas istri. Apakah dia mau menggunakan haknya atau tidak itu terserah istri. Artinya apakah dia mau menggugat atau dia katakan tidak itu terserah istri kan. Tapi dia punya hak untuk mengajukan gugatan. Oke, terus begini Pak. Oke, kalau sebab lain, Bapak tadi kan menyebut sebab lain. Sebab lain itu kan belum tentu zina. Zina sudah clear. Kalau misalnya suami sibuk sebagai pejabat, sibuk sebagai pekerja keras. Memang kadang-kadang seorang yang pekerja keras itu bisa melupakan stres segala macam. Itu menurut Bapak kebiasaan laki-laki yang seperti itu apa sarannya Pak? Sarannya? Saran pastilah dia harus mengingat bahwa dia ini punya kewajiban yang tidak kalah pentingnya daripada kewajiban mencari nafkah yang lain. Maka dia harus mengurangi aktivitasnya. Aktivitas yang menyebabkan dia seperti itu harus dikurangi. Karena kewajiban dia kan bukan hanya uang. Bukan hanya uang diberikan kepada istri kan. Nafkah batin juga harus dan itu sangat wajib itu hukumnya juga. Oke, kemudian yang kedua tadi Bapak mengatakan dari pihak istri. Sebenarnya kan begini Pak, kalau setahu saya Pak suami ini kan akan moodnya naik melayani istri. Umumnya kan 2 saja kan, istri itu memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua penampilan menarik. Nah, kalau menurut pendapat Bapak bagaimana itu sebenarnya supaya suami itu bergairah lagi lah melihat istri yang sudah semakin tua. Kadang-kadang kan nafsu ini kan perlu dibangkitkan juga, tidak bisa dipaksa. Gimana Bapak? Memang betul. Jadi suami itu kan perlu mood dan sangat penting mood itu bagi suami karena kalau istri tanpa mood masih bisa dilakukan. Betul. Tapi kalau cukup ikhlas saja. Kalau suami kan selain ikhlas harus keras. Harus keras. Jadi tanpa mood dia tidak bisa.
Maka betul yang Bapak sampaikan tadi itu, bahwa yang pertama itu sikap istri itu, sikap istri itu bagaimana. Jadi dalam catatan sikap istri itu salah satunya itu dengan suami paling tidak ya, itu ada kelembutan. Nah, lemah lembut. Jadi jangan kasar. Jadi ketika istri itu kasar, maka dia seolah-olah seperti laki-laki juga. Gimana mau menggauli orang yang sama dengan laki-laki juga? Jadi sifat kelembutan itulah yang menunjukkan dia sebagai wanita. Nah, itu yang tidak boleh hilang dari dia ketika berhadapan atau berapa dengan suaminya. Nah, itu sifat lembut tadi. Yang kedua tentu penampilan. Ya kalau bau apa ikan asin, bau belacan, tentu tak lembut lagi dah kan. Itu masalahnya. Jadi artinya menurut Bapak tadi jangan dulu salahkan suami kan? Iya. Nah, lemah lembut ini kan tentu lemah lembut dalam bertutur kata. Iya, tidak sikap. cerewet. Kan? Iya. Lemah lembut dalam bersikap. Iya. Lemah gemulai lah. Iya. Kira seperti itu. Oke, kemudian yang kedua penampilan menarik, Pak. Banyak para wanita ini sudah dibelikan bedak, dibelikan pakaian yang bagus, ternyata dipakai bukan di hadapan suami. Kalaupun toh di hadapan suami, ada dua kemungkinan umumnya, karena mau bepergian, gitu kan, atau pulang bepergian. Nah, itu jadi artinya secara umum konsentrasi wanita berpakaian menarik bukan fokus untuk suami, tapi untuk keluar atau pulang dari luar baru ketemu suami. Nah, menurut Bapak, kebiasaan buruk para istri begitu, bagaimana cara merubahnya? Ya, tetap tidak bisa tidak melalui dakwah, pengertian tentang agama. Karena itu mungkin 80% daripada wanita itulah sikap dia. Itulah sikap dia. Jadi dia selalu, memang dia tidak punya niat juga saya mau ke sana menampilkan diri biar orang melihat, tidak juga seperti itu, tetapi otomatis seperti itu. Oleh karena itu memang ini memang tidak bisa ya para penyuluh kembali membaca ini dakwah terus inilah ya, supaya mengerti mereka bahwa ini untuk suami sebenarnya, tapi kalau orang lain nampak ya mudah-mudahan dimaafkan gitu. Iya. Artinya menurut Bapak tadi, ketika wanita secara umum ya, kita akui berpenampilan menarik ketika hendak pergi keluar, itu bukan berarti berniat tidak baik sebenarnya, tetapi yang harus disadari oleh perempuan, meskipun niatnya itu baik, tapi jangan salah, suami itu membutuhkan penampilan menarik di hadapan dirinya. Betul. Nah, supaya itu berubah, Pak, apakah suami juga perlu menegur istri menurut Bapak? Saya kira perlu menyampaikan bahwa ini agama seperti ini, walaupun teknisnya tentu secara bijaksana lah. Mungkin dikasih ceramah lewat video, mungkin dikasih ceramah lewat tulisan, atau mungkin pas waktu dia ngomong ini semuanya sambil gurau kan, ini semuanya untuk saya ya, bukan untuk orang ya, ini cantik-cantik mau pergi kan gitu. Karena memang itu hal yang umum, Pak. Nah, kemudian oke lah, Pak, kalau ada suami enggan melayani istri, tapi kan Bapak ada dua penyebabnya, karena sebab lain. Nah, sekarang begini, Pak, kan ada salah satu penyebab suami itu enggan itu yang sebab lain, yang penyakit. Salah satunya penyakit gula. Nah, itu kan kalau zina sudah pasti salah. Kalau sibuk tadi juga salah menurut saya. Harus untuk apa terlalu sibuk ngurusin dunia, apalagi jabatan, politisi, uang. Nah, ini sekarang masalah penyakit. Nah, kalau Bapak bagaimana pendapat Pak? Kalau suami sudah ada gejala penyakit enggan itu kan bukan sibuk juga, bukan zina juga. Nah, itu bagaimana menurut Bapak kira-kira? Karena penyakit. Jadi kalau kena penyakit tentu harus berobat. Dan
ketika ketika berobat tidak juga bisa ya, ini kan sebenarnya tergantung kepada istri. Istri, apakah dia mau menggunakan fasilitas dia tadi itu? Wah, saya tak tahan kalau gini, berarti dia ke pengadilan. Tapi kalau dia kan gini, sebenarnya Allah itu kan maha tahu, ini bisa aja begini. Saya melihat ada beberapa kasus gini. Pada waktu suami sudah menginjak kepada masa-masa yang tidak terlalu aktif, justru istri juga dalam kondisi seperti itu. Paham maksudnya kan? Artinya dia sudah tidak terlalu lagi butuh dengan hubungan seks yang sering mungkin. Jadi biasa gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang dahuluan istri sudah tidak kuat lagi, suami menyusul tak bisa atau sebaliknya. Tapi ini kan taufik dari Allah. Mungkin Allah berkehendak utuhnya rumah tangga ini. Tapi yang berbahaya kan ketika suami tak bisa, sedangkan istri masih sangat kuat. Ini kan masalah. Bisa-bisa dia menggunakan fasilitas dia ke pengadilan. Tapi ketika ini mulai menurun, kan mereka sama-sama saja, tak ada salah kan? Bersamaan. Tapi kalau salah satunya yang kuat, ini masalah. Bermasalah. Oke, Bapak tadi bilang harus ada kesibukan. Sekarang gini, sebenarnya kan secara umum menurut Bapak tadi, setahu karena banyak juga yang curhat kepada saya, itu kan perempuan yang umumnya melemah duluan. Betul. Karena mungkin terlalu sibuk pekerjaan. Nah, sementara laki-laki umumnya belakangan. Karena tidak ada masa menopause itu secara ilmu kedokteran. Sekarang begini, Bang. Apa solusi kira-kira menurut Bapak? Kalau wanita yang betul-betul enggan, tak sanggup, suami kan tidak harus menceraikan, cukup poligami, selesai. Tapi ini kan yang paling sedih kita, ketika istri masih butuh. Istri masih butuh, suami sudah tak berdaya. Oh gitu. Itu konsekuensi kadang-kadang nikah pasangan 25-52, sering saya ingatkan. Artinya? Ya, istrinya 25, laki-lakinya 52. Sama aja ya. Saya sering ingatkan. Umumnya nanti laki-laki akan loyo duluan, nah sementara istri masih kuat. Ketika menuntut cerai, apakah itu bagian dari sikap istri durhaka? Ini kan problem ini. Kalau istri loyo duluan, gampang penyelesaian poligami. Tapi ketika suami yang duluan tak berdaya, istrinya nafsu masih kuat. Nah, menurut Bapak, solusinya itu andaikan itu terjadi, haruskah cerai? Ketika cerai, apakah itu bagian dari istri durhaka atau tidak? Bagaimana kira-kira? Ya ini gini, kalau tadi kan kita cerita tentang suami itu kan hobinya kan agak ke seks ya. Kalau perempuan itu sebagai secara umum hobinya itu ke perhiasan. Perhiasan. Jadi sebenarnya kalau salah satu suami sanggup memberikan semacam kelebihan dalam bentuk perhiasan, itu akan mengurangi kebutuhan seksnya. Satu, dia senang dengan apa yang diberikan oleh suami. Itu satu. Perhiasan tuh ya emas, pakaian, dia senang itu. Ketika dia senang. Salah satu solusi nanti kalau ada yang bertanya, bahwa suami kalau bisa ketika seksnya sudah melemah, ya harusnya banyak uang. Cukup berperhiasan. Bisa lupa dia senang dia tuh. Itu. Yang kedua, tentu kalau memang itu yang diinginkan oleh istri, katakanlah memang dia inginkan seks umpamanya kan tak bisa diganti dengan emas. Kalau dia mau seks kan tak bisa kan. Maka memang kembali kepada fasilitas yang dia miliki tadi. Dia boleh mengajukan kalau dia memang ini akan membahayakan. Tapi yang perlu diingat bahwa sebenarnya ini kembali ke Bapak yang saya sampaikan juga. Sebenarnya pernikahan, rumah tangga ini kan bukan hanya di dunia. Yang diingat. Ya, jadi nanti sampai di akhirat ingat. Secara syariat, ketika dia menuntut cerai dan diceraikan oleh suaminya baik melalui jalan yang benar atau tidak, ada jalan kekerasan atau tidak, dia tidak akan bersama lagi di akhirat masalahnya.
Ini jadi kemuliaan itulah kenapa isi-isi Nabi itu mengatakan tolong jangan ceritakan saya walaupun saya tidak dikasih nafkah. Sampai dia bilang giliran saya malam ini kasihkan ke Aisyah. Saudah itu dia tak apalah saya tidak dikasih giliran, tidak kasih malam, tapi yang penting satu tak usah dicerai. Kenapa? Ini kemuliaan bagi dia nanti di akhirat masih bersama dengan Rasulullah. Ini yang perlu diperhatikan seorang perempuan. Iya boleh dia mengambil fasilitasnya, tapi ingat ketika itu dia tidak akan bersama lagi di akhirat. Sementara tujuan perkawinan bahagialah buat dia dunia dan akhirat. Jadi kalau menurut Bapak tadi istri harus paham bahwa tujuan hidup bukan hanya seks, tapi orientasinya akhirat. Tapi juga sebaliknya, Pak. Iya. Menurut Bapak, kalau suami sudah betul-betul tak berdaya, suaminya masih, istrinya masih sangat butuh, lalu masih muda, apalagi belum punya anak. Itulah yang akibat pasangan terlalu jauh. Pasangan 2552. Ketika suami mempertahankan gugatan cerai istri di pengadilan, sampai ngadu ke pengadilan PTA, kalau dia sampai ke WA, mempertahankan perkawinan lah ya. Itu kira-kira bagian dari egois dan dosa apa tidak, Pak, seorang suami seperti itu? Ya, itu bisa masuk kepada egois. Egois karena berarti kan ini ada kebutuhan istri yang fundamental ya, tapi kan tidak terpenuhi oleh dia. Satu, yang kedua bisa juga masuk ke dalam sebuah keinginan bahwa dia ingin bersama istri itu di dunia dan di akhirat. Apalagi umpamanya dia sudah agak tua juga, tapi beda. Ini kan harus kita bedakan juga usianya berapa. Kalau 40 ke bawah itu saya kira perceraian lebih baik. Tapi kalau ke bawah itu perceraian lebih baik. Biarkan istri yang mencari pasangan yang lain. Tapi kalau 40 ke atas itu kan sudah puas saya kira dia melakukan hubungan seks juga kan. Karena begini, Pak, itu kan fakta. Iya betul. Ketika seorang suami digugat cerai oleh istri, itu kadang-kadang dikatakan egois, iya juga. Tapi tidak juga mungkin karena jabatan. Kadang-kadang mereka yang memiliki jabatan tertentu, ketika istrinya menggugat cerai, dianggap gagal membina. Iya betul. Oke, sekarang ada kasus, Pak, datang suaminya dia salah satu pemimpin bank, gitu kan ya. Dia setelah mengucapkan talak, istrinya diizinkan nikah lagi tapi tetap serumah. Gitu. Jadi di mata publik, di mata teman-temannya, itu istri tetap istrinya, bukan istri orang. Tapi istrinya diizinkan nikah siri, tapi tetap dalam rumah itu, ada di belakang. Artinya laki-lakinya ada di rumah itu juga. Gitu ya. Tetapi ke publik dia harus menunjukkan bahwa suami saya ya suami yang awal tadi, tapi tidak melalui cerai pengadilan. Karena dokumen masih. Berarti nikah dengan suami kedua itu hanya nikah siri saja. Tapi tetap tinggal di rumah itu. Tapi suaminya tahu. Jadi talak lisan, tetapi dia diizinkan nikah lagi. Karena bagi seorang suami, maklumlah sudah impoten, ini kan cerita harga diri. Kalau cerai, supaya mungkin menyelamatkan jabatan. Itu menurut pendapat Bapak, apakah itu bagian dari solusi atau bagaimana? Ya, itu memang panjang pembahasannya itu. Jadi yang pertama kita dulu dari segi apa yang dilakukan itu beda antara hukum positif kita dan hukum agama secara murni. Kalau hukum agama secara murni itu boleh lah, karena dia sudah ceraikan, talak, habis idahnya dia boleh nikah sama orang kan, secara agama murni kan. Tapi ketika hukum negara kita, hukum positif kita, ini tidak bisa, karena dia harus cerai di pengadilan. Ketika dia melakukan pernikahan dengan orang, berarti nikahnya tidak sah. Pengadilan tidak mungkin, dokumen udah putus. Mungkin kalau dari sisi agama, Pak, ya. Saya juga menghadapi dilema juga, ini sering curhat, dan sekarang masih berlangsung. Saya bilang kalau secara agama dosa hanya sering ketemu bersama-sama yang bukan suami istri. Dan bisa silap. Bisa silap. Kalau silap zina tidak mungkin, Pak, karena dia mengaku sudah
sudah Tak operasi, bisa lagi ya. sudah betul-betul tak berfungsi. Oh, Gitu, nggak mungkin. oh gitu. Tapi intinya kalau berjalan berdua ke publik tetap biasa. Bahkan menurut dia di mata pembantunya pun masih serumah, bahkan satu kamar. Tapi tidak melakukan ini kan saling menyelamatkan. Iya, iya. Itu yang terjadi. Berarti menurut Bapak tadi kalau menurut hukum positif ya harus cerai dulu. Saya dulu ya. Oke. Kalau agama dah Terus udah ini, Pak, solusi yang suami tak bisa melayani seks tadi. Saya kan kebetulan harus solusi dari semua masalah. Iya. Di Batam ini kan banyak juga yang jualan alat bantu seks. Oh iya. Dan termasuk kawan kita Kemenak juga ada yang melakukan itu. Jadi suami ini tak bisa lagi melayani hubungan seksnya. Saya sering sarankan, oke, beli alat bantu seks. Malah saya antar ke tokonya. Itu kan. Kalau yang alat laki-laki kan cuma 480, tapi ya tidak full. Kalau yang full harganya 2 juta. Artinya yang full itu satu kepala sampai kaki. Anggaplah suami lemah syahwat karena penyakit. Iya. Ketika menggunakan alat itu, saya bilang dengan kawan-kawan yang konsultasi itu bagian dari mubah. Iya. Tinggal ke bagaimana dampak. Iya. Saya bilang dampak menjadikan vagina istri itu sakit tapi tidak, rupanya tidak, karena memang lengkap dengan bleaching itu, dia komplit alat itu Pak ternyata. Dan saya sering membantu orang itu mengantar ke toko ini. Iya. Nah, menurut pendapat Bapak, ketika suami tidak melayani hubungan seks tadi, menceraikan tidak mau, menjadikan dia dua suami sebagai suami tertutup terbuka tadi juga tak memungkinkan karena takut bersentuhan dosa walaupun tidak jima. Kalau menggunakan cara alat bantu seks itu tetapi yang mainkan tetap suaminya, bagaimana menurut pendapat Bapak? Iya, ya tentu ini kalau kita angkat tentu banyak pendapat ya. Iya. Tapi kalau saya ditanya, tetap hukum asalnya itu tetap tidak boleh haram. Ya haram berarti. Tetapi ketika kalau ini tidak dilakukan akan menjatuhkan lagi dia ke lembah yang lebih nista seperti perzinahan, maka ini dibolehkan. Berarti makruh apa gimana lebih ke hukum? Iya, bukan makruh, itu namanya rukhsah, dikasih kebolehan karena tidak bisa lagi melakukan. Kalau tidak lakukan, dia akan jatuh ke haram. Artinya kalau dia tidak melakukan itu, dia akan berzina dengan orang lain. Maka itu yang dilakukan. Untuk Bapak ketahui, Darurat artinya. banyak Pak di Batam orang yang seperti itu. Iya, ya. Buktinya toko laris manis. Oh iya, itu buktinya. Kalau zina jelas. Iya. Kalau memang sehat ngapain beli alat itu? Iya. Jadi itu kalau kita boleh dalam skema dari makruh ke haram. Dari makruh. Dari makruh haram. Jadi tidak ada Islam mubahnya itu. Dari makruh aja. Artinya tidak disukai, tapi boleh. Kan begitu. Karena saya kalau ditanya orang kan waktu itu ya maklum lah bukan dari syariah. Iya. Boleh, tergantung akibat. Kalau misalnya dengan menggunakan alat itu justru tidak melakukan perzinahan, perselingkuhan. Iya, iya. Bagus. Semoga Pak tahu dalam bulan puasa ini kan ada dua wanita suaminya sholat taraweh kan memasukkan Oh iya. Ternyata dalam televisi itu disebut wanita itu tidak mendapatkan layanan seks dari suami. Iya. Jadi untuk selama ini teman-teman yang mungkin konsultasi dengan saya ya, sedapat mungkin alat bantu seks itu jangan digunakan. Iya. Lebih bagus berobat atau cara-cara yang lebih elegan. Kalau betul-betul terpaksa daripada zina, gunakan alat itu. Iya. Kira-kira seperti Seperti itu. Terus kira-kira apa saran Bapak kepada suami istri yang kira-kira hanya sekedar nafkah lahir saja? Karena banyak Pak di Batam ini yang orang merasa sudah terpuaskan ketika mencukupi istri atau suami dengan nafkah lahir sementara batinnya kurang. Ya baik. Jadi ketika suami mengalami hal yang seperti itu, dia harus ingat bahwa dia punya kewajiban. Kewajiban yang tidak kalah pentingnya untuk memberikan nafkah batin kepada istri. Oleh karena itu dia harus
meneliti apa sebab dia. Kalau dia sakit, dia berobat. Kalau dia terlalu banyak aktivitas, dia kurangi aktivitasnya. Jadi kemudian pihak istri juga harus beri pemahaman, edukasi bahwa kita menikah ini bukan hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat. Oleh karena itu, kalau memang kekurangan ini hanya terjadi di ujung perkawinan, di usia senja katakan, ya monggo bersabarlah supaya kita bisa bertemu lagi akhirat. Tapi kalau masih di awal-awal baru umpamanya 35, 40 tahun, ya silakan cari solusi, karena itu memang Islam itulah indahnya. Dikasih solusi kita boleh menikah sama yang lain, tidak masalah. Ya saya kira seperti itu. Oke, jadi teman-temanku, kesimpulannya pertama yang harus kita sadari, menikah itu kan harus terpenuhi nafkah lahir dan batin. Ya, betul. Tujuannya kan sakinah, mawaddah, Rahmah. mawaddah itu kan lebih kepada hubungan Betul, biologis. betul. Itu harus dipenuhi. Nah, supaya bisa memenuhi ini, pertama laki-laki kalau beraktivitas itu ya juga pertimbangkan jangan sampai mengurangi mood untuk melayani batinnya. Betul. Terutama seorang suami yang pengusaha, Ya. pejabat, Iya, iya. sibuk, Iya. termasuk olahragawan yang khususnya bisa menurunkan libido, Betul. seperti ngangkat besi, sepak bola, segala macam. Iya. Biasanya bisa seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, ini juga berlaku bukan hanya suami, Pak, ya, Betul. istri juga aktivitas juga jangan terlalu memaksakan diri, sibuk organisasi, ketua majelis taklim boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kita kan sampai 10, semua organisasi diikuti. Jika suaminya butuh, capek dia. Iya. Itu juga salah. Kemudian juga menjaga kesehatan, Iya. sama jangan sampai terserang penyakit gula. Iya. Karena penyakit gula ini ternyata bisa lari kemana-mana. Jahat dia. Nah, bisa lari ke mata, ke pendengaran, termasuk kepada hubungan seks tadi. Menurut Bapak tadi, kalau umur kita masih di bawah 40 tahun, kalau memang harus nafsu seks itu dikedepankan, bolehlah solusi. Iya. Bagi laki-laki mungkin poligami, Iya. bagi perempuan mungkin ceraikan dulu. Iya. Baru nikah lagi. Tapi kalau usia sudah di penghujung, Iya. sabar. Sabar. Kehidupan yang abadi, yang bahagia itu kan bukan di Iya, dunia, Pak, iya, ya. iya. Di akhirat nanti. Karena kalau bisa kan kita di dunia bersama, di akhirat Insya bersama. Allah. Amin. Janganlah di dunia itu dijadikan tujuan. Iya, betul. Saya kira itu aman. Terima Iya, kasih. Mudah-mudahan iya. ada manfaatnya. Amin. Saya kira ini nanti banyak yang komen. Iya. Kalau nanti ada yang belum jelas, saya kasihkan ke Bapak. Terima kasih, Pak, ya. Ya, semuanya itu. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.